Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Itu yang kita ingat ya. Kita ingat selalu setiap harinya Tuhan itu beserta kita. Amin ya. Dan akan selalu menyertai kita sampai kesudahannya. Yang terpenting itu kita selama di dunia ini mau tidak disertai Tuhan, mau tidak menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Di dunia ini ya, dari dulu sampai sekarang, banyak hal yang ditawarkan dunia itu lebih menarik daripada bersekutu dengan Tuhan. Lebih seru, lebih meriah, lebih memicu adrenalin. Tetapi itu semua tidak mendukung tujuan kita pada akhirnya. Amin ya. Dan memang sebagai orang-orang yang berada di dunia pelayanan, memang mau tidak mau itu dituntut untuk bisa mengemas pelayanannya, untuk bisa menarik terlebih lagi anak-anak muda untuk datang ke hadirat Tuhan. Amin ya. Karena memang generasi muda ya yang gampang untuk terjerumus atau terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Kita tidak bisa juga menyalahkan anak mudanya karena mereka banyak menghadapi hal-hal yang orang tua di zaman dulu atau zaman sebelum mereka itu tidak ada. Pembulian atau karena perbedaan status sosial sehingga apa yang mereka pakai tidak sama dengan orang lain. Di zaman dulu mungkin itu tidak begitu penting ya, atau penting tapi tidak di semua lingkungan. Tapi di zaman sekarang itu kebanyakan anak-anak juga merasakannya, atau karena orang tuanya ada masalah sehingga mereka lari ke teman-teman dia, bukan curhat ke mamahnya atau papahnya, tapi curhat ke teman-temannya yang cenderung untuk mengajak ke dalam pergaulan bebas atau diberi nasihat yang salah. Itu tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Dan tidak semua orang tua saat ini tuh punya waktu atau keuangan yang mendukung untuk mengawasi anak mereka. Kebanyakan itu mereka sibuk untuk mencari nafkah agar anaknya bisa sekolah, agar bisa makan sehat setiap harinya. Sehingga waktu yang diberikan kepada anak-anaknya itu tidak banyak. Padahal anak-anak zaman sekarang menghadapi banyak tantangan. Yang tadi kita bicarakan ya, mereka menghadapi tantangan di pergaulan, mereka menghadapi tantangan saat di rumah karena pandangan mereka berbeda dengan pandangan orang tua. Pandangan mereka tentunya dipengaruhi oleh pandangan teman-temannya yang mereka ajak bicara setiap harinya. Sedangkan orang tua tentunya mau yang terbaik buat anaknya. Terjadi pertentangan kalau tidak bisa diselaraskan. Atau orang tua memang tidak punya waktu ya untuk membimbing anaknya. Itu tantangan zaman sekarang. Padahal kita tahu ya, generasi muda itu yang akan melanjutkan pekerjaan di ladang Tuhan. Mau tidak mau, kita memang harus mengemas segala sesuatunya untuk lebih menarik tapi tidak bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab. Amin ya. Karena kita lihat ya di negara-negara maju ya, banyak orang yang bahkan tidak pernah ke gereja, mereka menjadi ateis. Banyak hal tentunya yang membuat mereka menjadi seperti itu. Padahal kita tahu kebenarannya. Tuhan kita tuh nyata, senyata itu. Tetapi
di belahan dunia lain banyak orang yang memilih ateis ataupun punya agama karena orang tua mereka punya agama, tapi mereka tidak ada waktu atau tidak meluangkan waktu untuk ke gereja karena banyak hal, banyak faktor. Tapi itu memang kenyataan yang kita hadapi sekarang. Dulu tantangannya di zaman para rasul-rasul, para murid Tuhan Yesus, tidak ada yang kenal Tuhan Yesus. Sekarang tantangannya sudah banyak yang mendengar nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak punya waktu atau mereka punya kepahitan atau kekecewaan ya dengan orang-orang gereja sebelumnya atau apapun banyak. Atau saking majunya pikiran mereka sehingga mereka ada yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak sepenting itu dalam tanda kutip. Kita di sini tidak untuk menghakimi ya. Kita saling menyelamatkan, tapi memang itu kenyataannya dan kita harus mencari jalan bagaimana kebenaran ini itu diketahui banyak orang bahwa Tuhan kita itu nyata, masih berbicara kepada manusia dan Tuhan itu peduli kepada umat manusia. Hal-hal yang sebenarnya ada di Alkitab, tetapi entah mengapa kenyataannya saat ini banyak orang-orang, bukan anak muda saja ya, yang orang udah berumur atau dewasa juga banyak yang meninggalkan gereja ya. Di kota-kota besar mereka sibuk, apalagi di luar kita sering dengar ya ada gereja dijual, ada gereja untuk kegiatan lain seperti restoran atau apapun, padahal dulunya gereja karena tidak ada orang yang datang ke gereja. Di Indonesia kita memang saat ini melihat ya banyak gereja yang masih penuh, tetapi itu akan kita hadapi juga. Dan apa yang dihadapi negara lain ya atau organisasi gereja di negara lain tentunya juga jadi beban doa ya atau jadi hal yang perlu kita perhatikan juga karena memang semuanya kan tubuh Kristus ya. Kita tuh ada di satu tubuh Kristus. Banyak bagian tapi satu tubuh Kristus walaupun beda negara, beda benua. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu kenapa tidak kita lakukan? Amin ya. Jadi itulah tantangan yang akan kita hadapi atau yang saat ini kita hadapi. Dan kiranya kita bisa saling berdoa dan melakukan sesuatu agar yang dulu diperjuangkan oleh para rasul dan para murid di mana mereka memberitakan sampai ke seluruh dunia dan sekarang sudah tahu seluruh dunia mengenai Tuhan Yesus, tapi banyak orang yang malahan meninggalkan gereja. Mari kita bersekutu, bersatu, saling mendukung agar orang-orang itu bisa merasakan Roh Kudus sehingga mereka rindu untuk juga orang lain merasakan Roh Kudus tersebut karena Tuhan itu terlalu nyata. Jangan sampai saat ini kita sibuk untuk saling menjatuhkan sesama anggota tubuh Kristus, tapi saling menjatuhkan, membuat orang lain tidak bisa pelayanan, membuat orang lain jadi hidupnya susah karena cuma faktor-faktor tertentu atau seperti faktor ekonomi atau faktor karena takut wilayahnya diambil atau apapun, hal-hal yang seharusnya tidak penting ya. Kalau kita sadar bahwa tujuan kita itu bertemu dengan Tuhan. Nantinya hal-hal yang seperti itu seharusnya kalau orang yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan, tentunya itu tidak menjadi masalah yang benar-benar jadi perpecahan ya, tetapi orang yang takut Tuhan seharusnya bisa mencari sesuatu agar segala hal berjalan damai sejahtera. Bukan saling klaim, bukan saling rebutan jemaat atau apapun. Karena surga itu tersedia bagi semua orang. Surga itu sudah disediakan bagi setiap orang, gak mungkin kehabisan tempat surga itu pada akhirnya. Cuma masalahnya ke surga itu harus ada hati yang takut akan Tuhan. Kita harus dikenal Tuhan dulu untuk bisa mendapatkan surga itu. Surga itu dikasih ke semua orang, tetapi
nantinya itu Tuhan itu kalau kita bertemu dengan kita tuh Tuhan berkata mengenal kita atau tidak, itu masalahnya. Jadi selama kita di dunia ini tuh kesempatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana. Dan setelahnya kita tahu ya, biar Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Seharusnya kita bisa saling bersekutu ya, saling membantu, saling menolong, saling mensupport untuk satu tujuan yang sama tersebut, yaitu ke surga. Kiranya hati kita selalu dijamah Roh Kudus ya, dijamah Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hanya itu tujuan kita, ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 9. Judul perikopnya rencana Paulus. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Amin ya. Jadi di sini Paulus menyatakan rencananya kepada jemaat di Korintus, ditulis di suratnya ya, dimana Paulus mengatakan, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Jadi saat itu Paulus mengatakan Paulus akan datang ke jemaat Korintus karena Paulus akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Ini yang diinginkan Paulus, rencana Paulus. Paulus mengatakan akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin tinggal selama musim dingin, sehingga jemaat Korintus bisa membantu Paulus untuk melanjutkan perjalanannya. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Jadi
Paulus tidak mau saat datang tuh hanya datang saja, sepintas saja, tidak lama. Paulus tidak mau. Paulus mau tinggal beberapa lama. Bahkan dikatakan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu atau jemaat di Korintus dapat menolong Paulus untuk melanjutkan perjalanan. Dikatakan lagi, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Jadi Paulus mau tinggal beberapa lama. Jika Tuhan memperkenankan, aku mau tinggal beberapa lama. Itu yang ditulis Paulus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi Paulus mengatakan bahwa saat ini di Efesus Paulus akan tinggal sampai Pentakosta. Sebab di Efesus banyak kesempatan Paulus untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun saat itu di Efesus banyak penentang. Amin ya. Ini rencana Paulus dan hal-hal yang Paulus lakukan untuk menyebarkan Injil. Kiranya kita dikuatkan juga ya untuk melakukan apa atau seperti para rasul, salah satunya Paulus dan para murid lainnya, kita menyebarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan karya keselamatan. Saat itu mereka adalah saksi-saksi mata bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Bahkan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Hal-hal yang seperti itu kiranya menguatkan juga kita untuk bisa melakukan hal yang sama, mengabarkan Injil, bersaksi, menyaksikan bahwa Tuhan kita itu senyata itu. Tuhan kita itu jalan ke surga, masih berbicara saat ini. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang mencintai, satu orang nyawa pun dihargai Tuhan. Karena apa? Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Sebegitu berharganya manusia di mata Tuhan. Amin ya. Dan kita sebarkan berita itu. Karya keselamatan itu sudah dilakukan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah menang atas maut. Tuhan Yesus kita itu sudah dibangkitkan. Begitu juga manusia nantinya akan dibangkitkan juga. Tuhan Yesus itu sebagai anak sulung. Kebangkitan yang pertama itu terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu juga nanti terjadi pada manusia. Karena nanti kita semua akan dihakimi untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan. Semuanya manusia akan dibangkitkan. Amin ya. Dan kiranya hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang menguatkan kita, itu juga kita wartakan kepada semua orang, agar semua orang tahu bahwa Tuhan kita itu senyata itu. Itu bukan Tuhan orang Kristen saja, Tuhan semua orang. Dan biarlah banyak orang diselamatkan. Surga bersorak-sorai, damai sejahtera yang memenuhi muka bumi ini. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan-Mu Tuhan menyertai semua orang sampai ke penghujung bumi, dan kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, Kau berikan kesembuhan mujizat daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu Tuhan, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya, dan biarlah usaha dan pekerjaan kami ini dapat mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan.
sampai ke penghujung bumi Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami Tuhan, berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup Tuhan, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, solusi-solusi yang benar-benar daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, Roh Kudus-Mu melimpah dalam hidup kami, mujizat-Mu melimpah dalam hidup kami, kasih karunia-Mu melingkupi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.